Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Utama. Selamat berjumpa kembali pada modul 14 Bahasa Indonesia tentang teks editorial dan artikel. Oke, pada pertemuan kemarin kita telah membahas unit pembelajaran pertama, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas unit pembelajaran kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video unit pembelajaran 2. Pada unit pembelajaran 2 di modul 14 Bahasa Indonesia kali ini akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu struktur teks editorial, yang kedua struktur artikel, yang ketiga kaidah kebahasaan teks editorial, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan artikel. Mari kita ikuti untuk struktur teks editorial. Struktur teks editorial sama dengan struktur teks eksposisi, yakni terdiri dari yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu atau sering juga disebut pernyataan umum atau tesis merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi mengenalkan permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur yang berikutnya yaitu argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan atau pandangan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir yaitu bagian penegasan. Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Dalam bagian ini juga bisa berisi harapan redaksi kepada beberapa pihak terkait dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur artikel. Struktur artikel terdiri dari yang pertama judul. Judul merupakan gagasan utama yang mencakup inti dari semua artikel. Yang kedua, alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan alinea awal yang biasanya berisi tentang rangkaian kejadian, uraian sebuah peristiwa, pernyataan, dan sebagainya. Yang ketiga, alinea penjelas atau batang tubuh. Alinea penjelas merupakan struktur teks artikel dan intisari sebuah artikel. Bagian batang tubuh ini adalah bagian yang paling penting dalam artikel. Dan yang keempat adalah alinea penutup. Alinea penutup adalah bagian akhir dari sebuah artikel. Dan bagian ini pun sering disebut dengan bagian ending, kaki, dan anti klimaks dari sebuah artikel. Bagian ini berisi sebuah kesimpulan dari semua pembahasan masalah yang ada pada sebuah artikel. Yang berikutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari 1. Menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Artinya, si penanya sudah mengetahui jawaban tersebut, maka tidak diperlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk memahaminya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks
meskipun pembaca masalah atau peristiwa yang serius yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, pasalnya, masalahnya, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Pokok pembahasan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan artikel. Kaidah kebahasaan artikel terdiri dari 1. Adverbia atau kata keterangan, merupakan salah satu kata yang fungsinya memberikan keterangan terhadap kata lain. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung, merupakan suatu bentuk kata yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Dan yang ketiga adalah kosakata atau perbendaharaan kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengetahui resume atau rangkuman, silahkan Bapak Ibu baca resume atau rangkuman, silahkan dipahami, mudah-mudahan dapat menambah pemahaman pada materi modul 14 Bahasa Indonesia unit pembelajaran 2 ini. Dalam resume atau rangkuman ini terdiri dari rangkuman-rangkuman materi yang telah disajikan di awal video tadi. Di antaranya ada tentang pengertian teks editorial, kemudian struktur teks editorial, pengertian artikel dan struktur artikel sendiri. Kemudian masih ada lagi beberapa rangkuman-rangkuman penting. Di antaranya ada pengertian fakta, pengertian opini, kemudian kaidah-kaidah kebahasaan dalam editorial ataupun dalam artikel. Nah, setelah memahami resume atau rangkuman ini, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi lebih paham daripada isi modul 14 Bahasa Indonesia unit pembelajaran 2. Nah, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian warga belajar PKBM Widya Utama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di modul 15 yaitu tentang novel. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.